Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dimolida dari Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai hakikat belajar, hakikat pembelajaran, faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran, serta pendapat pribadi saya terhadap setiap pembahasan tersebut. 1. Hakikat belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap seseorang yang diperoleh melalui pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses belajar, seseorang mengalami perkembangan dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mampu menjadi mampu. Oleh karena itu, belajar memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas diri seseorang. Contoh sederhana dari proses belajar adalah ketika seseorang belajar memainkan alat musik. Awalnya seseorang belum memahami teknik dasar, namun setelah berlatih secara terus-menerus, kemampuan tersebut akan berkembang menjadi lebih baik. Pendapat pribadi saya mengenai hakikat belajar. Hakikat belajar bukan hanya sekedar memperoleh nilai akademik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu memahami ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Belajar juga melatih kedisiplinan, pola pikir, dan kemampuan seseorang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Hebat. Tidak. Kena belum kali. Selanjutnya, yang kedua, hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan, guru memiliki peran sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator yang membantu peserta didik memahami materi pelajaran. Pembelajaran yang efektif biasanya melibatkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, penggunaan media pembelajaran dan teknologi juga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Di era modern saat ini, proses pembelajaran mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dengan adanya teknologi digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan platform pembelajaran online. Pendapat pribadi saya mengenai hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu membuat siswa merasa nyaman, aktif, dan tertarik untuk belajar. Metode pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton dapat meningkatkan semangat belajar serta mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi belajar, minat belajar, bakat, kesehatan fisik dan mental, kondisi psikologis. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih mudah fokus dan bersemangat dalam belajar dibandingkan dengan seseorang yang kurang memiliki motivasi. Selanjutnya B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman pergaulan, fasilitas belajar, dan metode mengajar guru. Lingkungan yang positif dan fasilitas yang memadai dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, pendapat pribadi saya mengenai faktor yang paling berpengaruh dalam pembelajaran adalah motivasi dan lingkungan. Karena motivasi menjadi dorongan utama seseorang untuk belajar, sedangkan lingkungan yang baik dapat membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan kemampuan individu. Terakhir ada penutup. Kesimpulannya, belajar merupakan proses perubahan diri menuju arah yang lebih baik, sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi yang membantu terjadinya kegiatan belajar tersebut. Dalam pembelajaran, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki semangat belajar, disiplin, dan rasa tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan pendidikan serta mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pendapat pribadi penutup, menurut saya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Oleh karena itu, proses belajar dan pembelajaran harus dimanfaatkan dengan baik guna dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.